Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Baiklah, pada hari ini, pada siang ini, saya akan menjelaskan profil peserta didik Pancasila kepada Bapak Ibu-Ibu. Mudah-mudahan di sore ini Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Pertama-tama marilah kita dulu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan tak lupa pula salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita mulai, mudah-mudahan segala perangkat yang sudah kita siapkan semua sebelum kita mulai belajar, dan sehingga kita pada saat mulai pembelajaran nanti tidak ada kendala yang kita hadapi, sehingga proses belajar sampai akhir bisa kita terima materi ini dengan semengerti-mengertinya. Baiklah, saya buka screen-nya untuk materi kita pada hari ini. Nampak Ibu Bapak screen-nya? Jelas semua terlihat? Jelas Pak. Materi kita pada siang ini yaitu profil pelajar Pancasila dalam kurikulum sekolah penggerak. Ini merupakan tahap awal sebelum kita masuki kurikulum sekolah penggerak yang pada intinya adalah profil pelajar Pancasila. Berikutnya kita lihat pada layar berikutnya tujuan dari pembelajaran pada hari ini, di mana kita diharapkan setelah mempelajari materi ini, peserta mampu memahami profil pelajar Pancasila. Kedua, peserta mampu menerapkan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran di sekolah. Dua tujuan yang saya buat kepada Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami nanti materi, hingga kita bisa menerapkan profil pelajar Pancasila ini dalam pembelajaran di sekolah. Berikutnya, pendahuluan. Pendahuluan kita lihat di sini secara bersama. Perkembangan zaman yang dinamis terus-menerus, yang berbagai bidang cepatnya perkembangan, dan bisa Bapak Ibu lihat dan baca, mungkin jelas terlihat. Ini untuk pendahuluan dari materi kita. Hal sangat penting diatasi karena akan berdampak pada kestabilan keseimbangan di semua bidang dan selanjutnya. Oke, dan dilihat semua. Kita lanjutkan. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila kepada peserta didik dan para pemangku kepentingan. Dari sini kita lihat apa yang dimaksud profil pelajar Pancasila, yaitu profil lulusan nanti bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan. Saya mengharapkan kepada Bapak Ibu nanti di dalam pembelajaran, di mana profil lulusan itu dengan tujuannya menunjukkan karakter kepada peserta didik, sehingga melahirlah peserta didik yang berprofil Pancasila. Begitu juga dengan para pemangku kepentingan yang lainnya. Berikutnya, dimensi profil Pancasila dapat kita lihat di sini. Dimensi profil Pancasila itu ada 6. Yang pertama kita lihat secara bersama. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang pertama dari profil Pancasila. Sehingga kita mengharapkan kepada peserta didik nanti di dalam pembelajaran kita harus menerapkan yang salah satunya beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sehingga peserta didik lulusan tersebut mempunyai kriteria beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia, di situ dilihat pelajar Indonesia ya,
untuk khususnya pada kita yaitu peserta didik pada sekolah kita, nanti lulusannya yang saya inginkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, yaitu berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini kan tidak ada perbedaan ras, semuanya sama dalam satu naungan Republik Indonesia. Kita tidak ada membedakan apa untuk pada peserta didik, baik dalam segi hal, dalam cara contoh nanti penerapan Ibu dalam pembelajaran, itu bisa Bapak Ibu sendiri yang menggunakannya. Berikutnya secara gotong royong. Bergotong royong diharapkan ditanamkan jiwa gotong royong itu kepada peserta didik. Di dalam setiap proses perkembangan, dalam proses pembelajaran yang Bapak Ibu terapkan nanti di sekolah. Jiwa gotong royong itu harus tertanam pada peserta didik, terutama supaya bisa anak memahami pada diri kita sendiri. Harus juga tertanam jiwa gotong royong tersebut. Proses dalam pembelajaran tersebut mungkin bisa pada materi berikutnya nanti kita pahami bagaimana cara contoh-contoh untuk menerapkan proses gotong royong itu dalam pembelajaran, sehingga kini tahap awal kita pembelajaran dulu profil pelajar Pancasila. Berikutnya yaitu mandiri. Mandiri di sini kita harus menanamkan kepada peserta didik itu berjiwa mandiri. Tidak jiwa yang selalu ketergantungan, jiwa manja. Dia harus berjiwa mandiri. Kita tumbuhkan pada jiwa peserta didik tersebut berjiwa mandiri, tidak ketergantungan satu sama lain. Menumbuhkan itu, mari kita secara bersama-sama nanti memahami pada materi berikutnya. Untuk kita lebih pahami. Yang jelas, yang keempat ini untuk profil pelajar Pancasila adalah mandiri. Sehingga kita bisa melahirkan generasi lulusan pada peserta didik itu berjiwa mandiri. Dan tidak berjiwa, kalau sekarang ini berjiwa manja-manja. Itu yang kita inginkan. Pemerintah menginginkan salah satu dari profil Pancasila itu berjiwa mandiri. Berikutnya yaitu bernalar kritis. Maksud bernalar kritis ini mungkin Bapak dan Ibu, profil pelajar Pancasila bernalar dan kritis. Ya, maksudnya kritis ini memang kemampuan anak-anak itu berbeda-beda. Benar. Kemampuan anak-anak itu berbeda-beda, betul. Tapi kita harus menumbuhkan jiwa bernalar kritisnya pada setiap peserta didik. Kan beragam-ragam bernalar kritisnya itu. Sehingga dia tidak terasa selalu berserah. Tidak mau berpikir, tak mau bernalar dia. Selalu bergantung. Ini nanti setiap apa dia bertanya. Kita tumbuhkan itu pada dirinya. Pantang menyerah, dia harus berpikir, bernalar kritis. Memang kemampuan anak itu berbeda-beda. Tapi kita harus menerapkan itu. Berikutnya, yang terakhir, yaitu kreatif. Kreatif ini sangat penting sekali juga pada peserta didik. Kita tanamkan, jadi di mana peserta didik harus kreatif dalam berbuat. Bagaimana memancingnya? Ada kata Bapak Ibu nanti ada yang malas-malas pada anak-anak dan pelajaran. Itu yang kita tumbuhkan. Sehingga dia melahirkan profil peserta didik Pancasila. Sehingga lulusan dari satuan pembelajaran bisa melahirkan 6 kriteria tersebut Bapak dan Ibu. 6 kriteria ini harus kita lakukan dalam melakukan proses pembelajaran kepada peserta didik. Setiap kali pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas, tak perlu, jangan sampai kita tidak terapkan 6 ini. Mudahan dengan upaya dan usaha kita, insya Allah apa yang kita cita-citakan, bangsa Indonesia luasnya akan tercapai profil peserta didik yang berpancasila. Oke, yang pertama tadi berketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu jelas harus kita tanamkan. Karena kita tidak ingin anak lulusan nanti walaupun dia cerdas tapi dia tidak berketuhanan dan tidak berakhlak mulia dan tidak ada guna juga seorang anak lulus tanpa berketuhanan yang Maha Esa dan tanpa berakhlak mulia. Kedua tadi berkebinekaan global. Jangan ada perbedaan kita tanamkan pada dia. Sepertinya suku ini. Itu jangan sampai tertanam pada peserta didik. Bahwa kita sama naungan dalam suatu naungan Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu bernalar. Yang ketiga tadi yaitu bergotong royong, bekerja sama. Itu jelas harus kita tanamkan.
pada peserta didik kita jiwa bergotong royong tersebut. Berikutnya yang keempat tadi yaitu mandiri. Yang kelima bernalar kritis dan yang keenam kreatif. Ada 6 profil peserta didik Pancasila yang harus kita lakukan dalam pembelajaran nantinya. Ini tahap awal dulu saya memperkenalkan pada materi awal ini yaitu profil peserta didik Pancasila. Ada 6 yang harus kita sebagai pendidik, sebagai satuan pendidikan, kita harus memahami proses dan pelaksanaan dan cara pelaksanaan itu kita pelajari pada materi berikutnya. Dengan secara bersama, kalaupun melihat ini berat, kata Bapak dan Ibu, tidak ada suatu keberatan bagi kita. Tidak ada keberatan bagi kita peserta didik, semuanya itu kita lakukan dengan semampu dan ikhlas, dan kita tidak mengerti bisa kita bertanya kepada yang lebih mengerti. Berikutnya, lihat profil di sini untuk melahirkan dasar-dasarnya, yaitu pendidikan dilaksanakan dengan tujuan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang berkarakter, baik sehingga mencerminkan sebagai warga negara yang baik. Ditambah tujuan pendidikan nasional. Berikutnya filosofi Ki Hajar Dewantara. Dari ketiga komponen dasar ini kita hendakan melahirkan profil pelajar Pancasila, Bapak dan Ibu. Dari sini sebagai materi awal kita untuk menjalankan kurikulum sekolah penggerak. Terutama sebelum berjalan kurikulum ini yang kita pahami yaitu profil peserta didik, profil pelajar Pancasila. Sehingga apabila profil pelajar Pancasila sudah terbentuklah di dalam itu akan terterap nanti merdeka belajar. Merdeka belajar harus kita terapkan dalam menerapkan profil pelajar Pancasila. Oke, itulah materi tadi yang sudah dapat saya sajikan kepada Bapak dan Ibu, dan mungkin ada suatu sebagai pengetesan bagi saya untuk menanyakan Bapak Ibu dari penjelasan saya, yaitu is breaking-nya, tolong Bapak Ibu jawab, bagaimana pelaksanaan profil Pancasila yang Anda rencanakan dalam proses pembelajaran? Dari apa yang saya terangkan tadi, profil peserta didik Pancasila, bagaimana cara menerapkan dalam pembelajaran? Ini suatu sebelum, walaupun kita belum sampai itu, Bapak Ibu tadi punya rencana, punya hal yang mau diterapkan nantinya. Pasti di dalam pikiran Bapak Ibu sudah terbayangkan bagaimana melaksanakan profil pelajar Pancasila yang ada rencana, yang Anda rencanakan dalam proses pembelajaran. Apakah ada yang bisa untuk memberikan penjelasan atau yang sesuai dengan yang ada di pikiran Bapak dan Ibu? Saya persilakan. Baik Pak, mungkin saya ingin mencoba menjawabnya. Oke, bagaimana pelaksanaan profil pelajar Pancasila yang Anda rencanakan dalam proses pembelajaran? Mungkin sebenarnya profil pelajar Pancasila sebenarnya sudah beberapa kita lakukan sebelum-sebelumnya. Seperti beriman ketakwaan, sepertinya setiap kita memulai proses pembelajaran, kita memulai dengan berdoa. Mungkin itu salah satu dari poin pertama tadi, beriman dan bertakwa mengenai profil pelajar Pancasila. Kemudian saya juga mengenai ini kan dalam suatu proses pembelajaran itu kan sekarang kan kita bukan lagi guru yang memberikan suatu materi, tetapi siswa sendiri yang mengkonstruksikan pengetahuan itu. Nah, dari membuat itu heterogen gitu Pak. Ada yang di sana ada yang agama berbeda, kemudian di sana juga suku yang berbeda, kemudian dari kulit yang berbeda. Jadi nggak ada yang satu kelompok itu semuanya agama Islam gitu atau semuanya kelompok Kristen gitu. Jadi sepertinya saya sudah mencoba itu. Kemudian juga untuk bernalar kritis juga saya juga sudah mencoba itu dengan cara saya tidak langsung memberikan pengetahuan, tetapi saya mencoba untuk memberikan kesempatan kepada peserta didiknya untuk mencoba menjawab dari persoalan yang saya berikan. Jadi mereka itu biar bernalar gitu. Gimana sih solusi yang telah saya berikan selaku pendidik ini? Saya berikan masalah, kemudian dia jawab solusinya sekiranya apa gitu. Nanti barulah perbaiki dari jawaban peserta didik. Kemudian bergotong royong. Nah, di sini juga saya mencoba untuk beberapa peserta didik yang kelompok-kelompok yang
pandai, itu saya biasanya mencoba untuk memberi kesempatan dia untuk mengajarkan teman-temannya. Mungkin salah satu contoh dari profil Pancasila yang bergotong royong. Artinya kan sama-sama belajar gitu, semuanya sama-sama belajar. Mungkin itu dari saya, Pak, profil Pancasila. Saya kembalikan kepada Bapak Ruston. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang lain peserta didik peserta yang lain untuk lebih penjelasan bagaimana penerapannya yang pada pikiran Bapak dan Ibu. Profil pelajar Pancasila tersebut. Ya, ini memang betul dari jawaban yang pertama, hal yang bukan yang baru. Cuman kita yang sekarang namanya profil pelajar Pancasila. Bagaimana? Ada tambahan lagi? Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Saya ingin mencoba sedikit memaparkan menurut pendapat saya. Sebenarnya tidak jauh beda dengan yang disampaikan oleh Pak Aulia Rasdana. Mungkin kalau dalam penerapan profil pelajar Pancasila bisa dilakukan dengan kita sendiri sebagai guru harus bisa menjadi contoh dan juga untuk mengarahkan peserta didik itu untuk menumbuhkan nilai-nilai Pancasila. Nah, seperti yang Bapak paparkan tadi, bahwa nilai-nilai Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar, kritis, dan mandiri. Nah, contohnya yang bisa kita lakukan itu seperti tadi, sebelum memulai pelajaran, mungkin bisa kita mulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian ketika pembelajarannya berlangsung, guru bisa meminta anak untuk membuat kelompok sesuai dengan tidak kelompok yang beragam tadi, Pak, tidak membeda-bedakan tadi seperti yang disampaikan sebelumnya. Kemudian di situ juga kita minta anak itu untuk menyelesaikan persoalan yang kita berikan, maka nanti selama proses pembelajaran mereka akan saling bergotong royong untuk menyelesaikan masalah, kemudian juga saling berinteraksi dan berpikir kritis. Sekian, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Berapa pikiran-pikiran Bapak Ibu yang bagaimana cara menerapkannya nantinya kepada peserta didik? Oke, kalau tidak ada lagi, baik, Pak. Ada, silakan. Ya baik, Pak. Saya juga akan mencoba. Menurut saya juga sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Aulia dan Ibu Mas Raudah tadi. Saya setuju bahwa di setiap pelajaran diawali kita dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dan kita sebagai pendidik juga harus menumbuhkan karakter dan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik melalui mungkin kita sebagai pendidik itu adalah contoh bagi peserta didik. Jadi kita harus berperilaku jujur, baik, dan bertindak sopan di depan peserta didik sehingga kita menjadi contoh yang baik untuk peserta didik. Nah, yang kedua itu kita juga harus menjadi apresiasi bagi peserta didik di mana peserta didik itu harus diberi pujian jika seandainya dia datang lebih awal, kita harus memberikan pujian supaya dia termotivasi untuk menumbuhkan karakter Pancasila dalam dirinya. Sekian, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Berarti dari jawaban Bapak dan Ibu semua kan sudah mengarah, sudah paham profil pelajar Pancasila yang diinginkan. Sebenarnya ini tidak hal yang biasa. Kemarin pada kurikulum sebelumnya juga sudah kita terapkan, cuman tidak ada nama profil pelajar Pancasila. Sekarang ada profil pelajar Pancasila, memperkecil, cuman lagi ini nih. Yang sudah kita lakukan yang kemarin, kalau dapat kita kembangkan lagi, sehingga melahirkan profil pelajar Pancasila. Kita dalami lagi, kita kembangkan dan diperluaskan. Penerapannya dalam pembelajaran tersebut, Bapak dan Ibu, sehingga Bapak dan Ibu, bukan hal yang baru kan, saya lihat dari penjelasan Bapak Ibu, di pikiran Bapak dan Ibu, kan sudah memahami. Cuman dia 6 profil. 6 profil itu Bapak sudah bisa menerapkan dalam proses pembelajaran.
Cuma nanti pada materi berikutnya kita lihat perkembangan kurikulum dari sekolah penggerak ini. Cuman perangkatnya yang berubah, kurikulumnya. Profil pelajar Pancasila sebenarnya sudah kita terapkan di dalam proses pembelajaran yang kita lakukan pada kurikulum sebelumnya. Mudahan dengan kurikulum terbaru kita lebih bisa memahami lagi, lebih sedalam-dalamnya. Dan mudahan dengan semangat kita semua memahami profil pelajar Pancasila, semudahan apa yang kita cita-citakan, yang secara luas apa yang di pemerintah inginkan kepada kita sebagai pendidik untuk melahirkan generasi lulusan pelajar Pancasila. Dari pemahaman Bapak dan Ibu tersebut, bagi Bapak dan Ibu, bagi saya tidak asing lagi profil pelajar, cuman namanya saja yang baru, yaitu profil pelajar Pancasila. Mudahan di pertemuan berikutnya kita lagi bisa lebih luas lagi memahami bagaimana pada kurikulumnya yang dikatakan kurikulum sekolah penggerak. Mudahan kita semangat Bapak dan Ibu membuat apa yang dicanang-canangkan pemerintah ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Sampai pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.